Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Makassar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Dan tema renungan kita hari ini yaitu harta terindah. Mari Bapak Ibu kita menyimak pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari pembacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 32 sampai ayat yang ke-34 pembacaan kita hari ini merupakan bagian akhir dari pengajaran Kristus tentang kekhawatiran. Jelas ketika kita hanya fokus pada pengejaran harta, fokus pada apa yang sudah kita kumpulkan, fokus pada kesenangan-kesenangan kita, tentunya kita tidak akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Akan terus ada kekhawatiran, apa saya mau mengejar apa, saya tidak bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan saya. Ini saja yang akan terus menjadi pemikiran-pemikiran kita ketika kita tidak berusaha untuk fokus pada tujuan hidup kita, yaitu pengenalan yang benar akan Kristus. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai yang utama, Kristus sebagai Tuhan bagi kehidupan kita, tentunya kita akan jauh dari kekhawatiran kita yang kita pupuk sendiri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tegas Tuhan Yesus menyampaikan ini di dalam ayat 34 tadi pembacaan kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sikap kita yang berlebihan tentu bergantung bagaimana pemahaman kita terhadap apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Namun ketika Kristus yang menjadi utama, yang menjadi Tuhan bagi kehidupan kita, tentunya kehidupan kita pun akan berbeda. Ritme kita tidak akan menjadi sesuatu yang terburu-buru, namun sebaliknya kita akan tetap tenang di dalam kehidupan kita, menjalani, mensyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita selanjutnya di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kehidupan yang sangat indah ketika kita meletakkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai yang terutama, sebagai harta yang terindah di dalam kehidupan kita. Harta yang terindah, harta yang terpenting tidak berarti bahwa Kristus itu seperti properti di dalam kehidupan kita. Tidak Bapak Ibu, sebaliknya Kristus kita inilah milik Kristus. Ada relasi antara Tuhan dengan hamba seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita, di mana seorang hamba yang baik, hamba yang mengenal tuannya dengan baik, hamba yang mau melayani tuannya dengan sungguh-sungguh, ia akan fokus, ia akan bersiap-siap. Ketika tuannya pun tidak berada di rumah, ia akan selalu melakukan segala hal dengan baik. Dan ketika ia tahu tuannya akan kembali, ia akan bersiap-siap dan dengan segera membukakan pintu bagi tuannya. Ini diungkapkan di dalam ayat 36 pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang disampaikan Kristus untuk kita teladani dalam kehidupan kita di dalam pembacaan kita ini. Bagaimana praktik pelayanan yang sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku umat kepunyaan Tuhan. Tuhan Kristus membalikkan apa yang menjadi sesuatu yang tidak lazim di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan kita selaku pengikut Kristus di masa sekarang.
Bagaimana seorang tuan yang justru melayani hambanya, mengikatkan pinggangnya, mempersilahkan hamba-hambanya untuk duduk dan melayani mereka ketika ia mendapatkan hambanya ini selaku hamba yang setia. Sungguh membahagiakan tentunya sikap keramah tamahan yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam pembacaan kita ini. Keramah tamahan atau hospitalitas, sebuah ungkapan kehangatan, bagaimana penerimaan Tuhan kepada hambanya yang setia, kepada hambanya yang terus menaruh pengharapan, menaruh kasih kepada tuannya. Ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku umat yang percaya, tentu kita mengharapkan kedatangan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selaku hamba, kita pun harus mempraktekkan apa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita lewat pembacaan kita ini. Bagaimana keramah tamahan itu harus terus kita bangun, harus terus kita pupuk dan kita transformasikan di dalam kehidupan berjemaat, baik selaku pribadi, baik selaku keluarga, maupun selaku jemaat Tuhan. Gereja seharusnya mempraktekkan keramah tamahan ini kepada semua makhluk. Sebagai seorang pemimpin pelayan di dalam jemaat, tentunya kita menempatkan diri kita bukan seperti top level di dalam manajemen, tetapi kita menempatkan diri kita benar-benar sebagai seorang pelayan kepada jemaat yang akan kita layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perilaku-perilaku ini tentunya akan mengubah kehidupan, mengubah kekakuan kehidupan menjadi kehidupan yang lebih baik seperti yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Kristus, harta yang terindah bagi kita, dan itu akan kita terus pedomani dalam kehidupan kita. Setiap kita tentu rindu Tuhan hadir dan mau menyapa kita dengan ramah dan menganggap kita tidak hanya seorang hamba tetapi juga sebagai anak. Dan ini Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk membaca Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kristus akan terus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kristus akan terus menjadi harta yang terindah dalam kehidupan kita, dan kita akan terus menerima janji pengasihan Allah, keramah tamahan ilahi yang sudah ditampakkan Kristus di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang punya firman di dalam kehidupan kita. Amin.